Kesempatan kali ini saya akan membagikan langkah-langkah pengelolaan Zimbra server, yang mana untuk servernya sendiri sudah kita install dan kita migrasikan dari email akun yang lama ke Zimbra server tersebut. Jadi untuk pengelolaan server ini bisa melalui command line interface atau CLI, atau bisa juga menggunakan web browser melalui Zimbra admin. Langsung saja kita coba menggunakan command line interface. Pertama-tama kita remote dulu servernya dengan SSH. IP-nya 103.247.13.194, port SSH-nya 2233. Oke, kita sudah masuk ke user root. Namun untuk mengelola email kita harus masuk ke user Zimbra dengan su Zimbra. Oke, kita sudah ada di user Zimbra. Langsung saja untuk membuat akun kita coba dulu perintahnya. Perintahnya adalah zm provisioning. Kita coba help dulu, help zm prof help. Di sini terlihat daftar perintah yang akan kita gunakan. Karena kita akan membuat akun, maka kita cukup dengan bagian akun saja. Nah, di sini sudah terlihat daftar cara-cara membuat akun. Jadi ada add akun alias, ada check password, create akun, create data source, dan lain-lain. Untuk membuat akun email baru, kita menggunakan option seperti ini. zm prof ca ini create account, ada di sini create account. Nama usernya misalnya sysadmin@blitar.go.id, kemudian spasi passwordnya misalkan saja tes 123456778. Enter. Nah, akun email sysadmin sudah bisa dibuat. Untuk melihat akunnya dengan perintah seperti ini, zmprof min l ga itu get account sysadmin@blitar.go.id. Nah, jadi akun sysadmin sudah ada. Name sysadmin bla bla bla, akunnya sudah ada. Oke, langsung saja kita coba mengubah akun sysadmin tersebut untuk menjadi administrator. Jadi nanti akun sysadmin bisa mengelola mail server. Caranya seperti ini. zm prof modifikasi akun pakai na sysadmin@blitar.go.id. domain harus lengkap ya. Kemudian optionnya Zimbra sysadmin account true. Nah, jadi ini perintah untuk membuat atau merubah user biasa menjadi admin account. Ini optionnya is admin account true. Mengubah akun admin menjadi akun biasa. Untuk merubah akun admin menjadi akun biasa, tinggal kita rubah saja true-nya menjadi false.
Jadi dengan false ini sysadmin sudah tidak lagi sebagai admin email. Kemudian mengubah atau mereset password akun. Untuk merubah password dari command line kita pakai caranya seperti ini, zmprov tetap set password sp sysadmin @gitar.co.id spasi passwordnya, misalnya admin 1234567 Jadi untuk modify account pakai MA, untuk merubah password pakai SP, ada di sini sebenarnya. Modify account MA, set password SP. Kemudian menghapus akun email. Oke, kita coba menghapus akun email. Caranya zmprov da delete account da sysadmin @blitar.co.id. Oke, sysadmin sudah delete. Untuk cek apakah masih ada, kita bisa begini. Sama seperti tadi, zmprov min l ga sysadmin. Tidak ada ya. Oke, kita sudah bisa merubah user biasa menjadi admin, sudah bisa create atau membuat akun baru. Kita coba sekarang tes untuk login. Kita tes lagi, create password, membuat akun baru, zmprov va sysadmin blitar dengan passwordnya ini, tes 1234567. Oke, kita coba login. mail.gitar.co.id admin sysadmin@gitar.co.id, passwordnya tes 1234567. Nah, ini akun biasa. Jadi untuk domain Blitar ini sebenarnya kita tidak perlu menulis lengkap, bisa. Jadi misalnya sysadmin, kemudian passwordnya tes 1234567. Berhasil, sukses. Oke, kita teruskan. Membuat akun email melalui Zimbra Admin. Nah, kita rubah dulu akun sysadmin tadi untuk jadi admin email. Caranya seperti tadi. zmprov ma sysadmin Oke.
Untuk pengelolaan email ini beda dengan login user. Jadi hostname-nya nx1 https nx1.blitar.co.id port 7071. Enter. Kita menggunakan sysadmin, passwordnya tes 123456778. Oops, ada yang salah. Sysadmin @tar.co.id tes 123456778. Oke, mungkin tadi salah password aja. Oke, jadi kita akan create account. Kita klik manage. Di sini sebenarnya sudah ada account yang kemarin kita migrasikan dari mail server lama. Jadi pada menu home tadi kita klik manage. Terus di samping kanan ini ada new. Nah, misalkan saja kita buat user coba, domainnya blitar.co.id, first name user, last name coba. Akunnya aktif, class of service biarkan auto saja. Ini jika akan membuat jadi administrator, tapi tidak usah. Ini kita coba untuk user biasa saja. Nah, kita set password. Maksudnya misalnya coba 1234. Kita ulang passwordnya coba 1234. Kita bisa memberikan pilihan untuk user apabila user harus ganti password ketika pertama login. Kita klik change password, tapi ini kita nggak usah. Kita klik next. Nah, di sini sebenarnya banyak informasi yang bisa kita tambahkan, misalnya tambahkan telepon, misalnya +62 818 1111. Kemudian telepon rumahnya berapa, mobile phone berapa, dan lain-lain. Perusahaannya apa, misalnya Kominfo atau Pemprov. Jabatannya apa, ini alamatnya, kota, dan lain-lain. Next, alias. Nah, untuk alias ini bisa saja misalkan di sini kita ada dua domain, Blitar dan Blitar Kota. Jadi kita akan add alias, misalnya coba. User coba @blitarkota.co.id. Next, ini untuk milis. Jadi kalau kita create milis, nanti di sini ada milisnya. Next, ini untuk dikirimkan ke email yang lain, misalnya usernya boleh kirim ke alamat lain. Next, ini fiturnya, kita next saja. Fiturnya cukup lengkap. Ini next.
next, finish. Di sini sudah muncul akun user. Coba kita cari user coba. Kita cari apakah ada akunnya. Sudah ada. Kalau kita klik usernya, double klik, dia akan muncul seperti ini. Account name user coba editor.id, first name user, last name coba. Nah, di sini sebagai pengelola bisa mengganti informasi yang lain. Jadi tema bisa diganti, forwarding yang tadi enggak diisi bisa diganti, bisa ditambah. Aliasnya sudah ada, user coba blitarkota.id. Nah, itu untuk pembuatan akun email. Oke, untuk dari administrasi pengelolaan Zimbra, sebenarnya servernya ada di sini. Jadi ketika pertama login, tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini ada versinya, servernya ada 1, jumlah akun emailnya ada 2046 akun, domainnya ada 3. Ini kenapa ada 3? Karena kita sudah tambahin 2 domain. Domain pertama itu sebenarnya adalah nama dari servernya. Kita bisa lihat di sini, configure domain. Jadi ada 3. MX ini adalah nama dari servernya. Kemudian blitar.id sama blitarkota.go.id ini adalah domain yang kita kelola. Ini ada service running. Service running ini adalah, jadi ini kalau kita klik monitor, server statusnya ini running semua. OpenDKIM, Mailbox, Zimbra, DNS Cache, Logger, dan lain-lain. Ini adalah semua service. Ini harus running semua. Karena kalau salah satu tidak running berarti nanti akan terjadi masalah pada server. Jadi service running ini dilihatnya dari sini. Advanced statistik, ini statistik Zimbra, ini belum kita add. Ini kalau kita mau melihat jumlah dari SMTP selama 40 hari, 48 jam yang lalu. Laptopnya agak lemot. Nah, ini terlihat interval 60 menit, 1 jam, MTA count. Jadi 1 jam ini jam tadi siang itu sampai 60 pesan, 60 email yang masuk dan keluar. Ini kita juga bisa melihat anti spamnya aktif atau tidak. Baik, itu sekilas untuk pengelolaan Zimbra Mail Server. Untuk pengelolaan secara command line interface juga bisa. Jadi kita cek servisnya apakah
berjalan normal atau tidak itu dengan perintah zm control status. Ini jadi zm control status ini dia akan melihat service yang ada di Zimbra apakah berjalan atau gagal atau tidak berjalan. Ini seperti list pada server tadi. Jadi ketika kita klik monitor server status seperti ini. Baik, itu sekilas mengenai pengelolaan Zimbra mail server. Untuk list command secara lengkap bisa dilihat di dokumen ini. Zimbra.com docs administration guide manage account. Kemudian setelah kita buat akun email tadi, kita coba akan menggunakan emailnya. Kita coba buka tadi email blitar.co.id. Kita masukkan user yang sudah kita buat tadi, user coba. Tidak perlu kita masukkan domainnya, bisa. Passwordnya user 12345678 kalau nggak salah. Saya lupa passwordnya, kita coba ganti saja. Manage akunnya user coba. Nah, ini karena kita lupa passwordnya, kita coba ganti password. Passwordnya user 1234 user 1234, kemudian save. Akun user coba modified, kita tes, kita refresh dulu. User coba user 1234, enter. Ya, masuk. Emailnya masih kosong. Saya coba untuk kirim email. Kita klik new message. Saya mau kirim email ke misalnya ke email Gmail saya. Kiriman pertama. Ya, jika akan menggunakan attachment, kita tag file dari sini. Kirim email yang pertama. Mohon dibalas. Klik send. Saya akan coba cek di email saya sambil kita cek. Nah, ini sudah muncul kiriman pertama, langsung saya reply. Oke, masuk bos. Kita bisa cek status pada mail server sebenarnya. Ceknya seperti ini. cd var log minf
from Putro to user coba, berarti harusnya sudah ada email masuk. Kita cek, kita refresh. Nah, sudah ada email masuk. Jadi dari Putro s@gmail.com ke email ini. Oke, masuk. Nah, ini sekilas penggunaan dengan webmail. Di sini ada fitur kontak. Ini kita bisa add kontak, misalnya kita kontak @masteri. Nanta. Job title saya tidak tahu jabatannya, misalnya Blitar. Email terry@blitar.co.id. Punya sekian misalnya. Asal saja. Save. Ini contohnya. Penggunaan kontak. Kalender. Ini misalnya kita akan membuat jadwal meeting, misalnya meeting pertama. Ini yang menghadiri misalnya dari Ananta. Mbak Wanda, kita add location kantor is kota Blitar saja. Ini tanggalnya Januari 6 jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Save. Oke, secara otomatis nanti Mas Terry sama Mbak Wanda akan dapat email. Tes ini kita misalnya akan melakukan kegiatan, kita bisa tambah di sini, misalnya instalasi kabel. Berarti normal, statusnya belum mulai, misalnya mulainya tanggal 9, selesainya tanggal 15. Save. Briefcase, ini misalnya kita mau menyimpan file, contoh saja. Instalasi Zimbra. Oke. Email
instalasi Zimbra, kita simpan di sini sudah. Preference, nah di sini kita akan menggunakan settingan user, bisa ganti password di sini, temanya bisa diganti, font bisa diganti, ukuran font dijadikan kecil, jadikan besar, time zone bisa kita ganti, kemudian ketika kita klik account, nah di sini ada pilihan password recovery account. Ini sebaiknya kita isi. Jadi ini fungsinya nanti ketika ada user ketika kita lupa password, kita akan menggunakan email recovery untuk mengganti password. Misalnya kita ganti kita isi, ini saya isi misalnya s@gmail. Secara otomatis Zimbra akan kirim kode ke email. Jadi di email saya sudah masuk, kodenya 025 QN 4 verify kode. Oke. Status email verified. Mail. Nah, di sini ada fitur ketika ada email baru kita akan dicek secara otomatis. Setiap 5 menit, setiap 2 menit, dan seterusnya. Filter, ini misalnya kita akan memilah-milah email. Signature, kita misalnya akan nambahin tanda tangan dan lain-lain. Ini ketika kita akan berlibur dan akan mengirim pesan yang auto merespon ketika ada orang kirim email ke kita dan lain-lain. Fitur sharing juga kita bisa set di sini. Itu sekilas penggunaan email menggunakan web browser. Mungkin akan saya coba setting email dengan Outlook Express atau Microsoft Outlook. Ini saya sudah siapkan. Kita install. Ini saya menggunakan Outlook 2016. Kita akan create email. User coba. Emailnya tadi user coba @beta.co.id. Kita klik manual, next, kita klik pop or IMAP. User coba @beta.co.id, misalnya kita pilih IMAP. Incoming mail server,
x1 gitar.go.id, outgoingnya sama, x1 gitar.go.id, username user coba @gitar.go.id, passwordnya user 1234. Next. Sebentar. Ini servernya kita pakai HTTPS, jadi portnya 993, outgoingnya 587. Ini auto oke. Ini certificate, install certificates, next, finish successful, oke, yes. Oke, complete, close, finish. Nah, di sini saya sudah bisa login menggunakan Microsoft Outlook dan email yang tadi ada di webmail sudah masuk di sini. Kita coba tes, kirim email lagi. microds@gmail.com, kiriman kode, kirim kedua kali, send. Di sini ada yang salah. Kita cek akunnya. Akun setting. Outgoing server menggunakan sama. Oke, next, close, finish, close.
Kita coba ulang. gmail.com kiriman hadiah bos. Kita lihat apakah masih bouncing. Seharusnya tidak. Oke, saya coba cek di email saya. Nah, sudah keluar. Saya coba replay. Oke, masuk lagi bos. Nah, sudah ada email masuk. Oke, semuanya lancar, kirim dan terima email lancar menggunakan webmail maupun menggunakan web browser. Mungkin itu langkah-langkah singkat untuk pengelolaan email server Zimbra dan penggunaan webmail dan Outlook Express. Terima kasih.